أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها
الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Innama di sini ada nun yang bertasydid, namanya gunnah musyaddadah. Cara bacanya, hamzahnya ditekan kemudian dileburkan ke dalam huruf nun sambil ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Ditahannya lebih kurang 2 harakat ya. Kemudian na dibaca pendek, ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ya di sini adalah hamzah sukun ya. Cara bacanya ya-nya ditekan sedikit, kemudian bacaan hamzah ini adalah sifatnya jahar, jadi jelas ataupun terang. Ya dengan bacaan tipis, bukan ya tapi ya. Dan posisi hamzahnya terletak di tenggorokan bagian bawah sejajar dengan huruful ha ya, sejajar dengan huruful ha besar. Jadi dibacanya ya muru ya, jangan ya mu. Kemudian mu dibaca pendek, ru dibaca pendek. Ini untuk hukum bacaan ro-nya dibaca tebal karena harokat ro-nya adalah berharokat zumma. Kemudian kumbi di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, yaitu huruf ikhfa syafawi ya. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, ini dinamakan dengan hukum ikhfa syafawi, maka hukum bacaannya yaitu didengungkan. Kumbi, jadi kafnya ditekan, kemudian mimnya disamarkan ke dalam huruf ba. Kumbi, jangan dibaca kumbi ya, tapi disamarkan mimnya. Karena kalau posisi huruf mim ini dibaca jelas, ya mestinya dia ditekan dan bunyi m-nya itu jelas. Kumbi ya. Tapi karena ini sifatnya adalah samar-samar, karena dia adalah hukumnya ikhfa syafawi, maka mim ini dibaca samar-samar ke dalam huruf ba. Ya murukum bi ya, karena dia mim dengan ba ini adalah sama-sama huruf bibir. Jadi untuk bacaannya ini didengungkan ya, ditahan lebih kurang 2 harakat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Innama ya'murukum bi ya.
Kemudian bisu di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu sin, ya, sa. Cara bacanya, ba-nya dimasukkan ke dalam huruf sin ataupun dileburkan. Bisu, ya. Kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Nah, untuk alif lam ini tidak lagi dibaca karena ba-nya langsung dimasukkan ke dalam huruf sin. Bisu, ya. Kemudian su'i. Di sini ada mad tabi'i, yaitu ada waw sukun sebelumnya berharakat zummah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, yaitu kalimat bisu'i, ya. Antara mad tabi'i dengan hamzah masih menyatu dalam satu suku kata, maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Nah, untuk mad wajib muttasilnya dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian wal fa, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu fa. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas, wal fa. Jadi jelas bunyi sukunnya, wal fah, ya. Dan kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Dan untuk alif lam ini dibaca, jadi berbeda dengan alif lam asy-syamsiyah. Kalau alif lam asy-syamsiyah, alif lamnya itu tidak dibaca dan dia langsung masuk ke huruf sin, sementara alif lam al-qamariyah, alif lamnya dibunyikan dulu secara jelas baru masuk ke huruf qamariyahnya. Wal fah, ya. Kemudian fahsya, di sini ada ha, ya, yaitu ha kecil atau biasa dikenal dengan ha pedas. Jadi cara bacanya, fa-nya dibunyikan secara hamas, yaitu ada desis angin yang agak samar-samar. Wal fahsya, wal fahsya. Jadi ada ha-nya, ya. Ada bunyi ha gitu. Jadi jangan wal fahsya, ya. Kalau wal fah ini terkategorikan kepada ha besar, sementara di sini adalah ha kecil. Jadi dibacanya wal fahsya, ya. Kemudian syai, di sini ada mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya harokat fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau masih dalam satu suku kata. Maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Cara bacanya, mad wajibnya dipanjangkan boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian wa dibaca pendek, anta. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, ya. Cara bacanya, nunnya disamarkan, siap-siap masuk ke huruf ta. Wa anta. Jadi nunnya tidak dibaca jelas, juga tidak terlalu dengung. Jangan wa anta. Jangan wa an dibaca jelas, juga jangan dibaca dengung. Wa anta, ya, tapi nunnya disamarkan. Nah, untuk bacaannya, nunnya disamarkan sambil ditahan, ya, sehingga terbentuk suara yang mendengung tapi sedikit. Nun sukun yang bertemu dengan huruf ta ini dinamakan dengan ikhfa aqrab. Jadi kalau ikhfa aqrabnya, kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke samar, ya. Dengungnya ada cuman sedikit. Wa anta, ya, jangan wa an, tapi juga jangan wa ang, ya. Namun nunnya disamarkan. Wa antaqu, ya. Tanya dibaca pendek, kemudian naqu ini qaf dibaca tebal, ya. Letak posisi qa ini yaitu di pangkal lidah dengan anak tekak, ya, dekat dengan anak tekak, dan saat melafalkan huruf qaf ini pangkal lidahnya terangkat tersentuh dengan langit yang lunak. Taqu, jangan taku, ya, tapi taqulu. Nah, untuk ku-nya dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian lu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat.
Nah, untuk alif ini merupakan alif ziyadah, jadi tidak ada fungsinya atau tidak dibaca ya. Kemudian a dibaca pendek, lallah. Di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya, lamnya langsung dimasukkan ke dalam lafdzul jalalah. Nah, ataupun dileburkan. Alallah ya. Dan untuk alif lam ini tidak dibaca. Kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Dan untuk hukum bacaan lafdzul jalalahnya ini dibaca tebal ya. Karena harakat sebelum lafdzul jalalah, sebelum lafaz Allah ini berharakat tebal yaitu la. Alallah, lallah. Jadi Allah dibacanya tebal ya, bukan alallah. Bukan alallah, tapi alallah. Alallah, Allah. Jadi ujung lidahnya nempel langsung di langit ya. Kemudian la dibaca panjang. Ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian hi dibaca pendek, ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian la dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ta'la, di sini ada ain sukun ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ain ini adalah sifatnya tawassut. Jadi tawassut itu antar ditekan dan ditahan. Jadi dibacanya dialirkan setengah saja. Ta'la, ta'la, jangan ta'lamun ya. Jangan langsung ditekan tapi dialirkan setengah. La ta'la, ta'la ya, jangan langsung ditekan. Kemudian la dibaca pendek, mun ini dibaca panjang ya, karena ada mad tabi'i yaitu ada waw sukun sebelumnya harakat dhammah. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Nah, di sini otomatis 2 huruf yang sakin ya, yang sukun. Yang pertama yaitu sukun asli yaitu huruf mad ya, mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian satu huruf lagi yaitu huruf nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka ketika ada 2 huruf yang sakin ya, saat mewaqaf, yang pertama huruf mad dan yang kedua yaitu sukun dengan sebab diwaqaf, maka ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.